Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh belahan dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Beberapa minggu kemarin, masih di bulan Februari 2026, Filipina diguncang dengan sebuah kasus yang mengejutkan masyarakat di sebuah wilayah. 8 hari lamanya seorang gadis dinyatakan hilang. Pencarian dilakukan, poster disebar dan keluarga pun masih berharap korban dapat ditemukan dalam keadaan hidup. Hingga akhirnya bukan seseorang yang menemukan korban, melainkan seekor anjing. Di sebuah area hutan yang cukup sepi, jasad korban ditemukan sudah membusuk dan terikat tali sepatu pada sebuah pohon. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di daerah Toledo City, Cebu, Filipina, tinggallah seorang gadis bernama Crystal Jol Lagaras Abarquez atau yang biasa dipanggil dengan nama Joy. Joy baru berusia 12 tahun. Di rumah, Joy tinggal bersama ibunya yang bernama Christine Abarquez serta seorang kakak dan adik perempuan yang tidak diketahui namanya. Mereka tumbuh dalam sebuah keluarga yang hangat, penuh perhatian dan saling menjaga satu sama lain. Orang tua Joy sangat protektif kepada anak-anak mereka, apalagi belakangan ini semakin sering terdengar kabar soal kekerasan yang terjadi di wilayah mereka. Oleh sebab itulah, Christine selalu mengingatkan kepada Joy dan juga saudara-saudaranya, jika mereka ingin pergi kemanapun, mereka harus berpamitan terlebih dahulu dan selalu memberi kabar. Dari pola asuh yang dididik oleh orang tuanya, Joy tumbuh jadi putri yang terbuka dan mudah bergaul. Dia bahkan selalu menyapa tetangganya yang dia temui di jalan, sehingga banyak orang yang mengenalnya sebagai gadis yang sopan dan ceria. Di sekolah, Joy memang bukan tipe murid yang selalu mendapatkan nilai yang baik, tetapi dia memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Dia selalu antusias ketika mengikuti pelajaran dan tidak pernah ragu untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah. Terkadang, Joy sering mengisi acara sekolah serta mengikuti latihan menari yang ada di sana. Ada salah satu momen di mana Joy tampil di sebuah acara sekolah. Entah acara apakah kala itu, tetapi dia terlihat begitu percaya diri saat menari mengenakan gaun putih. Kemudian di sisi lain, tak jauh dari rumah Joy, tinggallah seorang pria bernama Rowell Lagaras Filipina Jr. Saat itu Rowell ini sudah berusia 27 tahun. Di dalam kehidupan pribadinya, Rowell diketahui sudah memiliki pasangan yang bekerja di luar negeri. Dia juga sudah mempunyai 2 orang anak yang menjadi tanggung jawabnya. Meskipun tidak diketahui pekerjaan spesifiknya, tetapi yang jelas Rowell ini selalu berusaha mencari nafkah untuk keluarganya. Di lingkungan tempat dia tinggal, Rowell ini bukan orang asing dari keluarga Joy. Dia punya kedekatan dengan keluarga itu karena masih terikat hubungan darah, yang mana dia adalah sepupu dari Christine, yaitu ibu Joy. Secara garis keluarga, mereka masih termasuk kerabat dekat. Hubungan tersebut membuat mereka cukup sering berinteraksi. Rowell juga kerap datang ke rumah Joy. Terkadang dia hanya berkunjung untuk berbincang santai dengan mereka. Namun sangat disayangkan, hubungan baik yang selama ini telah terjalin tiba-tiba saja dikhianati oleh Rowell. Jadi pada hari Rabu sore tanggal 11 Februari 2026, setelah pulang sekolah, Joy kembali keluar rumah dengan membawa ponselnya. Saat itu ibunya yaitu Christine sedang tidak berada di rumah, jadi Joy pergi begitu saja tanpa sempat meminta izin. Tidak ada yang benar-benar tahu kemana tujuan Joy di sore itu. Dia hanya mengenakan atasan hijau, celana piyama hitam, dan sandal seadanya. Pakaian tersebut memperlihatkan pakaian santai yang menunjukkan kalau dia mungkin tidak berniat pergi jauh dari rumahnya. Sepanjang perjalanan, Joy sibuk menggulir layar ponselnya. Langkahnya menyusuri tepi jalan yang mengarah ke kawasan Poblacion Toledo City. Sore mulai berganti menuju petang. Langit perlahan berubah warna dan suasana jalan sudah tak ramai. Di tengah perjalanan itulah dia bertemu dengan Rowell yang notabene adalah pamannya sendiri yang sedang mengendarai sebuah motor. Rowell menghentikan motornya dan menyapa Joy seperti biasa. Dengan nada yang terdengar santai, dia menawarkan sebuah tumpangan.
Setelah berbincang singkat, Joy akhirnya setuju untuk menaiki motor. Mungkin di saat itu dia berpikir hari sudah semakin sore dan dia merasa kalau Roel adalah pamannya. Oleh sebab itulah, Joy pun tidak merasa ada hal yang aneh. Selama beberapa menit melakukan perjalanan, semuanya tampak normal. Tak diketahui oleh Joy, ketika itu Roel sedang terpengaruh dengan obat-obatan terlarang. Semula mereka melewati jalanan yang masih dikenali oleh Joy. Namun tanpa diduga, arah motor tiba-tiba berubah. Roel justru melajukan motornya untuk menuju ke kawasan hutan di Sitio Pahu, Barangay Ibo, Toledo City. Sebagai orang yang cukup waspada, Joy langsung menyadari perubahan tersebut. Dia menanyakan mengapa perjalanan mereka tidak mengarah ke arah rumah. Namun Roel tidak menjawab pertanyaan itu. Setiap kali Joy bertanya, dia hanya mengalihkan pembicaraan, seolah-olah dia sedang berusaha menenangkan situasi tanpa memberikan penjelasan. Tak lama kemudian, di area yang dikelilingi pepohonan tinggi dan jauh dari keramaian, Roel menepikan motor. Dia meminta Joy turun. Dengan rasa bingung dan cemas yang mulai muncul, Joy menuruti sambil terus bertanya apa yang sebenarnya akan mereka lakukan. Bukannya menjawab, Roel tiba-tiba saja dengan cepat memegang Joy dan langsung menyeretnya ke arah salah satu pohon. Joy yang merasa kaget langsung berusaha melawan dengan cara menggigit lengan Roel. Namun perlawanan tersebut gagal dilakukan karena tenaga Roel lebih dulu berhasil membawa tubuh Joy hingga dia terhuyung ke salah satu batang pohon. Roel kemudian melepaskan tali sepatunya sambil mendekap Joy. Dia ingin mengikat Joy ke pohon tersebut. Di samping itu, Joy terus memberontak dan berusaha melepaskan diri. Di dalam kepanikan itu, Roel lebih dulu mengayunkan pukulan demi pukulan kepada Joy tepat di bagian perutnya. Rasa sakit membuat Joy merintih dan seketika melemas. Di saat itulah Roel melihat kesempatan untuk melilitkan tali ke tubuh Joy dan kemudian mengikatnya pada sebuah batang pohon. Dalam kondisi Joy yang tidak lagi berdaya, Roel melakukan tindakan kepada Joy. Selama aksi itu terjadi, Roel berulang kali melakukan penyerangan terhadap tubuh Joy hingga membuat suara teriakan Joy semakin melemah. Melihat kondisi Joy, Roel bukannya merasa iba. Dia kemudian mencekik Joy dengan sekuat tenaga hingga membuat Joy semakin kesulitan untuk bernafas. Ketika Joy tak kuat lagi menahan rasa sakit itu, Joy pun tewas meregang nyawa. Menyadari Joy yang telah tak lagi bergerak, Roel tidak langsung pergi. Dia dengan santainya mengeluarkan sebuah aluminium foil dan juga korek untuk menggunakan obat-obatan terlarang di samping jasad Joy. Lalu di lain sisi, di rumah Joy, ibunya mulai merasa ada yang tidak beres ketika putrinya tak kunjung pulang. Biasanya sebelum jam 5 sore, Joy sudah berada di rumah. Ibunya sempat bertanya kepada kakak dan juga adik Joy, tetapi mereka tak tahu kemana Joy pergi. Awalnya Christine masih mencoba berpikir positif. Mungkin Joy hanya mampir sebentar ke rumah temannya. Namun waktu terus berjalan, hari mulai gelap dan panggilan telepon juga tidak bisa dihubungi. Setelah menunggu berjam-jam tanpa kabar, dia akhirnya menghubungi keluarga lain, termasuk Roel. Mendengar kabar itu, Roel langsung datang ke rumah keluarga Joy dan dia berpura-pura mencoba menenangkan keluarga tersebut. Malam itu mereka tidak tinggal diam. Roel bersama orang tua dan juga saudara Joy memutuskan untuk mendatangi beberapa rumah teman yang mungkin dikunjungi Joy. Sayangnya, pencarian itu tidak berjalan sesuai harapan. Teman-teman Joy mengatakan kalau gadis itu tidak mengunjungi rumahnya. Lalu keesokan harinya, di tanggal 12 Februari 2026, keluarga Joy resmi melaporkan kehilangan Joy kepada pihak berwenang. Laporan itu segera ditindaklanjuti. Polisi mulai menyebarkan informasi ke wilayah sekitar. Warga ikut membantu dengan mengunggah foto Joy di media sosial yang disertai keterangan orang hilang. Dalam waktu singkat, unggahan itu menyebar luas. Poster-poster juga dicetak dan ditempel di berbagai sudut kota. Bahkan pemerintah kota sempat menawarkan hadiah sebesar 10.000 peso atau setara dengan 2,9 juta bagi siapapun yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Joy. Namun hari demi hari berlalu tanpa satupun petunjuk yang berarti. Polisi kemudian memperdalam penyelidikan melalui rekaman CCTV. Dalam salah satu rekaman, Joy terlihat terakhir kali berjalan sendirian mengenakan atasan hijau dan celana piyama hitam bergaris putih.
Dia berjalan sambil sibuk dengan ponselnya. Joy terlihat menuju sebuah kawasan Poblacion. Sayangnya, tidak semua area di sana memiliki kamera CCTV, sehingga jejak pergerakannya sempat terputus. Polisi pun harus menyisir ulang kemungkinan rute yang telah dilalui oleh Joy di hari tersebut. Selama beberapa hari berikutnya, pencarian terus dilakukan, termasuk pemeriksaan langsung di area Poblacion. Namun tetap saja, tak ada tanda-tanda keberadaan Joy. Hingga pada akhirnya, 8 hari setelah Joy dinyatakan hilang, tepatnya pada tanggal 9 Februari 2026, polisi akhirnya menerima laporan dari seorang warga bernama Roniko Labador yang mengatakan dia menemukan sesosok jasad di sebuah hutan lebat di Sitio Pahu, Barangay Ibo. Mendengar laporan itu, aparat langsung menuju ke lokasi. Setibanya di sana, mereka langsung menemukan jasad seorang perempuan dalam keadaan terikat di sebuah pohon dengan kondisi sudah sangat membusuk. Bagian kepala sudah terjatuh ke bawah akibat pembusukan. Salah satu kakinya juga telah digigit oleh anjing. Berdasarkan keterangan pelapor, jasad itu pertama kali ditemukan sekitar pukul 3 sore karena anjing peliharaannya membawa sesuatu yang berbentuk seperti daging yang mengeluarkan bau yang menyengat. Dan kemudian dia mencoba untuk memastikan, dan ternyata itu adalah bagian kaki dari seseorang. Lalu kemudian anjing tersebut terus menggonggong seperti mengarahkannya masuk ke dalam hutan. Saat dia mengikuti arah tersebut, tercium lagi bau menyengat seperti bangkai. Disitulah dia menemukan jasad yang terikat dan segera menghubungi pihak kepolisian. Jasad tersebut tidak lagi dapat dikenali karena sudah sangat membusuk. Dan karena saat itu pencarian terhadap Joy masih berlangsung, polisi pun langsung menghubungi keluarga Joy. Ketika Christine tiba di lokasi, dia melihat beberapa barang yang melekat pada jasad, seperti kalung, behel gigi, sandal, dan pakaian yang sangat mirip dengan milik putrinya. Seketika dia menutup wajahnya dengan kedua tangan sambil menangis terisak. Dia seakan tak sanggup mengucapkan kenyataan kalau itu adalah Joy. Setelah dipastikan, jasad Joy langsung dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu polisi segera menyisiri lokasi kejadian. Di sana mereka menemukan beberapa barang yang diduga berkaitan dengan pelaku, seperti aluminium foil dan korek api yang biasa digunakan untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang. Kasus yang awalnya merupakan laporan orang hilang kini berubah menjadi penyelidikan pengeksekusian. Polisi akhirnya kembali memeriksa rekaman CCTV milik warga. Dari salah satu rekaman terlihat pada tanggal 11 Februari 2026, Joy dibonceng oleh seorang pria menggunakan sepeda motor. Wajah pria itu tidak terlihat jelas, tetapi kendaraan yang dia gunakan dapat dikenali melalui plat nomornya. Dari pelacakan plat tersebut, ternyata pemilik motor itu bernama Roel Lagaras Filipina, yang tak lain adalah paman dari Joy sendiri. Singkat cerita, beberapa hari berikutnya, polisi pun berhasil menangkap Roel di salah satu tempat penyembunyian. Hingga kini, dia sendiri masih tidak mengakui perbuatannya. Namun dalam proses penyelidikan, terungkaplah kalau sebelumnya pernah ada laporan dugaan tindakan asusila yang melibatkan Roel. Meski kasus itu dihentikan tanpa penjelasan yang dipublikasikan media. Selain itu, salah satu anggota keluarganya juga menyebutkan, Roel pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang untuk perawatan kesehatan mental sejak dia usia 15 tahun. Informasi-informasi ini kemudian menjadi bagian dalam pendalaman latar belakang Roel. Yang membuat keluarga semakin terpukul adalah kalau selama proses pencarian, Roel ikut membantu mencari keberadaan Joy. Bahkan dia sempat menginap di rumah Joy dan terlihat aktif memantau perkembangan penyelidikan seolah turut merasakan kecemasan yang sama. Meski hasil otopsi belum sepenuhnya dirilis, tetapi laporan awal menyebutkan kalau korban diduga dibawa ke area hutan oleh pelaku. Polisi meyakini kalau Joy telah mengalami tindakan sebelum akhirnya dia diserang sampai tewas. Hasil tes terhadap Roel juga menunjukkan kalau dia positif menggunakan obat-obatan terlarang. Berdasarkan riwayat, temuan barang bukti, serta rekaman CCTV, Roel resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan berbagai dakwaan, termasuk tindakan asusila dan pengeksekusian. Saat ini dia ditahan oleh Kepolisian Nasional Filipina di kota Toledo sambil menunggu proses persidangan. Melalui dakwaan itu, dia terancam hukuman berat, mulai dari 20 hingga 40 tahun penjara, bahkan kemungkinan penjara seumur hidup, serta berkewajiban membayar ganti rugi kepada keluarga korban.
Kematian tragis korban menjadi titik balik bagi wilayah Toledo City. Setelah 8 hari pencarian yang penuh harap, kabar ditemukannya jasad Joy mengguncang seluruh kota. Duka keluarga berubah menjadi kesedihan yang dirasakan masyarakat luas. Sebagai respon atas tragedi tersebut, wali kota yang bernama Marjorie Perales mengambil langkah tegas. Mulai tanggal 20 Februari 2026, pemerintah kota resmi memberlakukan jam malam, yaitu pada pukul 10 malam, seluruh anak yang di bawah usia 18 tahun tidak ada lagi yang boleh keluar rumah. Kebijakan ini bukan sekedar aturan, melainkan upaya darurat untuk memperkuat perlindungan terhadap remaja dan anak-anak. Selain itu, tempat-tempat usaha juga diminta bekerja sama agar tidak membiarkan anak di bawah umur berada di luar rumah melewati batas waktu yang ditentukan. Anak-anak yang ditemukan di luar saat jam malam akan ditangani sesuai protokol perlindungan dan dipastikan kembali dengan aman kepada keluarga mereka. Namun di balik kebijakan itu, wali kota menegaskan bahwa perlindungan utama tetap dimulai dari rumah dengan mengingatkan para orang tua untuk lebih waspada. Menurutnya, aturan pemerintah hanya bisa menjadi pagar luar, sementara pengawasan keluarga adalah benteng utama. Meskipun dari kebijakan itu tidak bisa menghapus luka keluarga korban, tetapi setidaknya ada langkah yang diambil dalam kasus ini. Bagi ibu dan saudara-saudara korban, setiap hari adalah perjuangan untuk menerima kenyataan bahwa korban tidak akan pernah kembali. Kasus ini juga membuka mata banyak pihak tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika. Ketika seseorang berada di bawah pengaruh, dampaknya bukan hanya menghancurkan pelaku, tetapi juga dapat merenggut masa depan orang lain yang sama sekali tidak bersalah. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa, semoga Joy mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.